Nah ini pokoknya dari dua nih saya nggak ikut. Memang ya 5 tahun saya sekolah langsung SD. Istilahnya awal masuk lah kan. Dulu zaman yang dulu kan masih nggak terlalu ribet gini. 7 tahun kan baru masuk sekolah kan. Beda sama tahun-tahun yang kemarin ya. Bisa 5 tahun tuh bisa masuk sekolah. Jadi istilahnya saya muda kan masuk sekolahnya. 5 tahun SD tuh? Iya, kelas 1. Kalau dulu, kalau SD-nya berapa tahun? Kalau saya sendiri sih 6-7 tahun Iya sih kan, ya. saya juga Iya. kayaknya 6 sampai 7 tahun. Sempat, kalau aku sih sempat ikut TK. Kalau aku juga sebelum TK. Cuman abangnya kayak Nggak ada rasa TK buat kalau TK kan banyak mainnya mungkin ya. TK taman kanak-kanak. Ya, terus Bang di SMK itu memilih jurusan administrasi atas dasar apa? Nah ini lagi. Ini kan termasuk bebas nih Bang. Ya, kenapa? jurusan sebenarnya ini kalau jurusan itu administrasi dari orang tua. Soalnya saya nggak mengambil itu, saya maunya perikanan. Oh, dari orang tua ya. Ya, saya ini nggak tahu lah tujuannya cemana sudah ini. Berbalik arah sudah. Sebenarnya pas daftar SMA, daftar SMK tuh ceritanya mama bilang kan istilahnya kan kalau SMK tuh langsung lulus bekerja kan. Memang gitu kan sudah. Kenapa pas itu tahu nggak ada juga kegiatannya ujung-ujung kalau nggak ada orang dalam nggak bisa juga kita bekerja. Jadi nganggur lah setahun. Nggak ada urusan sekali katanya kepala sekolah kemarin dibilang itu kalau jurusan kayak gitu administrasi di kantor-kantor itu kan hanya action aja lah istilahnya bergaya-gaya gitu. Kalau perikanan kan memang langsung terjun ke lapangan jadi kita tahu dunia kerja bagaimana di lapangan itu. Jadi ribet lah, nggak tahu lah perjalanannya cemana sebenarnya. Kalau jujur masalah jurusan juga, saya ini termasuk salah jurusan pas SMK. Saya juga SMK. Pas masuk nih, kan saya mau ambil perhotelan. Kenapa saya ambil perhotelan itu karena dengar dari teman-teman karena bisa sambil kerja, katanya kerja di hotel sambil kuliah gitu. Nah sempat saya ikut perhotelan pas kelas berapa kelas 10, kelas 11 terus kan itu kan juga sebelum corona. Nah itu sempat kerja. Terus pas corona juga sempat kerja gitu di hotel. Ikut namanya casual gitu kalau ada acara. Terus sampai selesai sempat saya ambil casual kerja di Swissbill selama 3 bulan. Terus kayak kerja di situ menurut saya berat gitu kan, terus mau sambil kuliah juga nggak bisa karena itu kan sistemnya kan bersif-sifan, ada kerja 8 jam. Jadi saya memutuskan daripada kerja perhotelan yang cuma kita nggak tahu sampai kapan, mending saya ambil jurusan PGSD yang jelas cita-cita juga saya dari dulu ingin menjadi guru SD buat masa depan saya juga sendiri. Kalau boleh jujur juga, saya sebenarnya bukan dari SMK ya, saya dari SMA. Nah, saya kalau di SMA tuh kan nggak ada yang jurusan perhotelan, aku segala macam. Kalau di SMA kan, kalau di SMA itu kan kayak adanya IPA, IPS, Bahasa Indonesia. Kalau saya sendiri kan di IPS, itu pun juga atas dasar kemauan saya gitu. Jadi untuk dari paksaan orang tua nggak ada sih, karena alhamdulillahnya dari kemauan sendiri gitu. Jadi bisa masuk IPS. Terus kalau boleh tahu Bang, jadi semenjak Abang dikasih saran itu sama orang tua buat masuk administrasi, ada nggak rasa kecewa Abang? Sebenarnya kalau kecewa, tapi namanya orang tua kan, kita jadi mau nggak mau, aku berpikir yang sekolah siapa ya. Kadang-kadang kami juga gitu kayak. Simpel aku bilang, tapi mau nggak mau lah, jalannya aja dulu. Insya Allah ada aja. Kita nggak tahu pilihan orang tua itu kan terbaik. Nggak tahu kan ke depannya. Nah terus apa lagi nih kita tanya? Terus bertanya tentang masalah pendidikan di masa demokrasi itu apa aja sih? di Indonesia yang Abang tahu. Misalnya kayak seperti kita tadi salah memilih jurusan gitu, itu termasuk masalah atau bukan sih Pak? Kalau itu termasuk masalah juga lah, satunya masalah. Karena kan kalau namanya hak kan kewajiban kita untuk memilih. Iya. Tapi kan banyak tuh di luar sana yang disuruh orang tuanya atau cuma mungkin mereka punya kebebasan tapi kayak ada juga yang penting kuliah gitu, nggak peduli apa dia mau jurusan apa gitu. Sebenarnya ada dua. Kan yang pertama tuh kuliah ikut teman. Iya, banyak Kedua kuliah istilahnya sama orang tua gitu, ikuti apa kata orang tua. Nah kalau dari dua pilihan ini jadi masalah juga lah kalau menurut saya. Soalnya kan kalau misalnya
apa kalau misalnya dari salah satunya, apalagi kan yang biayai mereka, meskipun ada beasiswa lah, beasiswa tuh hanya berapa aja, tapi hanya bisa membantu sedikit lah, keringanan kan, keringanan orang tua. Jadi kalau ini tergantung dari mahasiswanya lagi lah. Kebanyakan itu mahasiswa kalau sudah dikasih begitu, nggak tahu diri lah, nggak tahu diri karena kadang kan dia nggak tahu kalau dia merantau di sana apa yang dia minta kiriman terus sama orang Iya tua, sih. nggak tahu tujuannya apa. Itu yang parah sih. Poya sih kan banyak jenis kan mahasiswa Ya, itu memang ada kadang yang ya. poya kan. Jujur di kelas sendiri juga macam mereka nih yang dari luar sini kan dari Tarakan aja merasa kalau sudah masuk tuh kayak rugi karena bayar UKT Nah, betul. Iya. terus kuliah. Juga. Cuma mereka kayak walaupun hujan kayak, turun kan nih naik ke kampus kan nih. Ih, apa rasanya gitu saya baca kayak gitu. Apalagi apa zaman masih online-onlinenya gitu kan, ada mahasiswa tuh kan kalau sudah online Zoom tuh tetap tidur 100%. Jujur SMA juga kayak gitu. Apalagi kalau misalnya gurunya tuh menerangkan agak lama-lama gitu sampai 2 jam atau 3 tidak jam. ada pertanyaan gitu kan. Cuma Palingan dibilang ada pertanyaan, nggak ada, Bu, nggak ada apa. masih sadar bilang tidak ada, tidak ada. Yang tidur ya tidur. Padahal kalau dia sudah panggil namanya kalian kabut sudah. Bang, menurut abang apa sih kekurangan dan kelebihan pendidikan demokrasi Yang ada di Indonesia. tuh? Kurangan demokrasi, kurangan pendidikan demokrasi. Kalau menurut saya ada beberapa kekurangan pendidikan demokrasi. Pertama itu kurangnya aktivitas mahasiswa dan menentukan pilihannya dan mahasiswa menentukan pilihannya. Terus yang kedua, kurangnya partisipasi mahasiswa terhadap pendidikan. Kalau kelebihannya, mahasiswa berpotensi baik di bidang akademik dan non akademik. Terus yang kedua, aktif dalam ajang kegiatan masyarakat lah. Tapi menurut kamu nih, kurangan kalau macam misalnya orang tuh mau pilih jurusan tetapi dia tuh tidak tahu apa yang dia pilih, apa itu termasuk kekurangan atau kelebihan sih? Kalau menurut aku ya pribadi itu termasuk kekurangan sih. Karena kan kalau dibilang kebebasan, otomatis tuntutan dari keluarga itu merupakan faktor yang menghambat kebebasan seseorang untuk memilih. Iya sih. Ya, dari faktor lain. Terus, tapi itu juga bisa jadi kelebihan loh, karena Kenapa? anak-anak kan mungkin bisa sudah memilih apa yang dia mau, apa yang dia mau pilih jurusannya atau apalah segala macam. Termasuk saya sendiri termasuk merasa lebih sih dengan pendidikan demokrasi ini, karena orang tua saya juga tidak menuntut memasuki jurusan apa. Jadi itu bisa menjadi kekurangan dan kelebihan tadi ya. Mungkin dari materi yang kita dapatkan kesimpulannya tuh pendidikan demokrasi itu adalah pendidikan yang bebas dalam memilih, Benar. yang merdeka lah kita bilang kan. Anak-anak tuh bisa memilih jurusan, bisa memilih mata pelajaran yang mereka inginkan, yang lebih dalam mereka pelajari. Kan masing-masing anak itu kan berbeda potensinya. Ada yang pintar matematika, ada yang pintar bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan lain-lain. Terus pendidikan demokrasi yang aku simpulin ya dari pembahasan kita sama narasumber kita ini, kalau tadi dibilang pendidikan demokrasi itu di mana mahasiswa atau para pendidik yang sedang berperan sebagai pelajar atau mahasiswa itu dituntut untuk aktif. Jadi aktif dalam non-akademik maupun akademik, kayak misalnya organisasi atau mahasiswa. Oke, terakhirlah sudah podcast dari kami. Ya. Itu tadi penjelasan sedikit tentang sistem pendidikan demokrasi yang kami dapatkan dari Abang Saiful ya. Makasih banyak ya Bang udah mau berkesempatan hadir di podcast kami. Terima kasih juga atas waktu yang Abang Ya. berikan. Dan ilmu yang sudah dibagi-bagi sama Semoga- kita dan teman-teman yang di sana. Ya, semoga bermanfaat bagi diri kita sendiri Ya, maupun amin. orang lain ya. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.